Kehidupan yang tenang. Rena adalah seorang dosen muda yang bersemangat mengajar di sebuah universitas terkemuka. Setiap hari, ia berusaha memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya, tetapi di luar kelas, hidupnya dipenuhi dengan tanggung jawab sebagai seorang istri, ibu, dan anak. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Rumah itu dikelilingi oleh kebun kecil yang Rena rawat dengan penuh cinta, tempat anak-anaknya bermain dan kakek nenek mereka bersantai. Suami Rena, Andi, adalah seorang pekerja keras yang selalu mendukung karir Rena. Meskipun mereka berdua sibuk, mereka berusaha menciptakan waktu berkualitas bersama anak-anak mereka, Tania dan Rico. Tania, yang berusia 5 tahun, adalah gadis kecil yang ceria dan penuh imajinasi. Sementara Rico, yang baru berusia 2 tahun, selalu penasaran dengan dunia di sekitarnya. Keluarga mereka terlihat bahagia, tetapi di balik senyuman itu, ada banyak beban yang harus mereka pikul. Kedua orang tua Rena, yang sudah lanjut usia, tinggal bersama mereka. Ibu Rena, Siti, menderita diabetes dan seringkali harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, ayah Rena, Budi, mengalami masalah jantung yang membuatnya lemah. Rena merasa tertekan harus membagi waktu antara pekerjaan dan merawat orang tuanya, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia berharap bisa memberikan kasih sayang yang cukup untuk semua orang di sekitarnya. Kehidupan Rena mulai berubah ketika dia memutuskan untuk mempekerjakan seorang pengasuh untuk membantu merawat anak-anak dan orang tuanya. Setelah beberapa pencarian, ia menemukan Juminten, seorang wanita parubaya yang tampak ramah dan berpengalaman. Juminten segera diterima di keluarga Rena. Ia bisa beradaptasi dengan cepat, membantu menjaga Tania dan Rico, serta melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Awalnya, semua berjalan dengan baik. Juminten tampak sangat berdedikasi dan perhatian terhadap anak-anak. Rena merasa lega dan bersyukur bisa mengandalkan Juminten, sehingga ia bisa fokus pada pekerjaannya sebagai dosen. Namun, seiring berjalannya waktu, Rena mulai merasakan ketidakberesan dalam perilaku Juminten. Satu malam, saat Rena sedang menyiapkan makanan untuk keluarga, ia menemukan Juminten berdiri di depan pintu kamar anak-anak, menatap mereka dengan tatapan kosong. Ketika Rena memanggilnya, Juminten terkejut dan segera berbalik, seolah baru sadar bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang aneh. Rena merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba untuk tidak berpikiran negatif. Hari-hari berikutnya, Rena mulai menyaksikan kejadian-kejadian aneh. Suatu malam, saat ia memberi susu kepada Rico, ia melihat susu itu berubah warna menjadi merah. Rena merasa mual dan segera membuang susu itu, berpikir mungkin ada yang salah dengan susu yang dibeli. Ia berusaha untuk tidak mengaitkan kejadian ini dengan Juminten, tetapi rasa curiga mulai menggerogoti pikirannya. Di tengah kesibukannya, Rena juga tidak bisa mengabaikan perubahan dalam sikap Sasa, kakaknya. Sasa, yang pernah mengalami peristiwa traumatis, terlihat semakin tertekan dan cemas. Rena merasa khawatir dan ingin membantu Sasa, tetapi Sasa sering menolak untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Rena merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kontrol, dan beban di pundaknya terus bertambah. Di saat-saat seperti ini, Rena sering meluangkan waktu untuk merenung di kebun kecilnya. Dia akan duduk di bangku kayu, memandangi anak-anaknya bermain, dan berharap hidup mereka akan selalu bahagia. Namun, kegelapan mulai mengintai, dan Rena tidak menyadari bahwa bayang-bayang masa lalu dan misteri yang menyelimuti Juminten akan segera mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, dan Rena berusaha untuk tetap positif, meskipun ketidakpastian dan ketakutan mulai menghantuinya. Ia tahu bahwa ia harus menjaga keluarganya, tetapi ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan perasaan campur aduk, ia melanjutkan rutinitasnya, berharap semua akan baik-baik saja dan bahwa kebahagiaan yang selama ini ia impikan akan tetap ada. Namun, kegelapan yang mengintai tidak akan membiarkan mereka hidup dalam ketenangan. Tanda-tanda kecemasan. Setelah beberapa bulan,
Rena mulai merasakan bahwa kehadiran Juminten di rumahnya tidak sepenuhnya membawa kenyamanan. Meskipun Juminten terlihat baik dan sangat membantu dalam merawat anak-anak, ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya. Rena tidak dapat mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu pikirannya. Salah satu kejadian yang membuat Rena sangat khawatir adalah ketika Tania, putrinya yang berusia 5 tahun, datang kepadanya dengan wajah ketakutan. "Ibu, Juminten bilang aku harus tidur di kamar lain, karena dia ingin bermain dengan Riko sendirian," kata Tania dengan suara bergetar. Rena merasa ada yang tidak beres. Kenapa Juminten ingin memisahkan Tania dari Riko? Rena merasakan sebuah firasat buruk, tetapi ia berusaha menenangkan Tania dan menjelaskan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Suatu malam, saat Rena pergi ke dapur untuk mengambil segelas air, dia melihat Juminten berdiri di depan lemari es. Juminten tampak kebingungan, seolah tidak tahu mengapa dia berada di sana. Ketika Rena bertanya, "Juminten, ada apa?" Pengasuh itu hanya menjawab, "Oh, aku hanya memikirkan sesuatu." Rena merasa jantungnya berdegup kencang. Mengapa Juminten terlihat seperti itu? Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, tetapi Rena tidak ingin berprasangka buruk. Hari-hari berlalu, dan Rena semakin merasakan ketidaknyamanan di rumah. Suatu malam, ketika Rena sedang menyiapkan susu untuk Riko, ia terkejut melihat susu dalam botol menjadi merah seperti darah. Rena terjatuh, hampir menjatuhkan botol susu itu. Dia merasa mual dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan cepat, Rena membuang susu itu dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah sebuah kesalahan. Mungkin susu itu kadaluarsa atau terkontaminasi. Namun, rasa cemas mulai melanda pikirannya. Rena berusaha untuk mencari bukti rasional untuk setiap kejadian aneh. Dia mulai mencatat semua hal yang terjadi di rumah, berharap bisa menemukan pola atau alasan di balik semuanya. Di tengah semua ini, Sasa, kakaknya, semakin menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang lebih parah. Sasa sering terbangun di malam hari dengan teriakan, dan Rena harus menenangkan Sasa setiap kali. Rena merasa terjebak antara mengurus keluarganya dan menghadapi situasi yang tidak menentu. Suatu malam, Rena terbangun karena mendengar suara tangisan Riko. Ketika ia bergegas ke kamar anak-anak, ia menemukan Juminten berdiri di samping ranjang Riko, menatapnya dengan tatapan kosong. "Juminten, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Rena dengan suara gemetar. Juminten terkejut dan langsung menjauh, menjelaskan bahwa dia hanya memastikan Riko tidur nyenyak. Rena merasa jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Rena memutuskan untuk berbicara dengan Andi tentang semua keanehan yang ia alami. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Rena menceritakan semua yang terjadi, termasuk susu yang berubah warna dan perilaku aneh Juminten. Andi mendengarkan dengan serius, tetapi ia tampak skeptis. "Mungkin kamu hanya terlalu memikirkan hal ini, Rena. Kita semua tahu betapa stresnya merawat anak dan orang tua. Cobalah untuk tenang," katanya. Rena merasa sedikit kecewa dengan tanggapan Andi. Meskipun ia tahu suaminya memiliki niat baik, ia merasa kesepian dalam menghadapi rasa cemasnya. Dalam upaya untuk mengalihkan pikirannya, Rena memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Juminten. Dari beberapa tetangga, Rena mendengar bahwa Juminten memiliki latar belakang yang misterius, dan ada desas-desus tentang keluarganya yang tidak baik. Ketika Rena mencoba untuk berbicara dengan Sasa tentang hal ini, Sasa tampak ketakutan. "Jangan berbicara tentang dia, Rena. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak bisa menjelaskan, tetapi aku merasa terancam," kata Sasa dengan tatapan cemas. Rena mulai merasa bingung dan takut. Apakah Juminten benar-benar memiliki niat buruk? Apakah dia terhubung dengan masa lalu kelam Sasa? Ketika Rena berusaha untuk mencari tahu lebih jauh tentang Juminten, ia menemukan sebuah foto tua di dalam kotak di loteng. Foto itu menunjukkan sekelompok orang, termasuk seorang pria yang tampak familiar.
Rena merasa terkejut ketika menyadari bahwa pria itu adalah orang yang pernah diserang Sasa bertahun-tahun yang lalu. Rena merinding. Apakah Juminten memiliki hubungan dengan pria itu? Dengan jantung berdebar, Rena mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang mengintai keluarganya. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dipahami. Dengan ketakutan dan kecemasan yang semakin meningkat, Rena tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Juminten dan apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak bisa membiarkan keluarganya terjebak dalam bahaya. Namun, seiring ia menggali lebih dalam, ia merasa semakin terperangkap dalam jaring kebohongan dan kegelapan yang mengancam untuk menghancurkan kehidupan yang telah ia bangun. Menggali masa lalu, ketegangan di rumah Rena semakin meningkat, dan ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin tidak nyaman. Setelah menemukan foto pria yang pernah menyerang Sasa, Rena tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa Juminten memiliki hubungan dengan masa lalu kelam keluarga mereka. Rena tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang pengasuhnya, meskipun itu berarti menghadapi kebenaran yang mungkin menyakitkan. Rena memutuskan untuk berbicara dengan Sasa untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras belakang, Rena mencoba membuka pembicaraan. Sasa, aku menemukan foto di loteng. Itu foto pria yang menyerangmu. Apakah kamu tahu jika Juminten memiliki hubungan dengan dia? Rena bertanya dengan hati-hati. Sasa menatap Rena dengan mata yang penuh ketakutan. Rena, kau tidak seharusnya menyebutkan namanya. Juminten, dia memiliki sebuah cerita yang kelam. Dia adalah adik dari pria itu, jawab Sasa dengan suara bergetar. Rena merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa maksudmu? Kenapa dia bekerja di sini jika dia memiliki hubungan dengan orang yang telah menyakitimu? Sasa menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Aku tidak tahu, Rena. Mungkin dia ingin membalas dendam. Aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi, dan sekarang aku merasa terjebak lagi. Aku sangat takut, kata Sasa sambil menunduk. Rena merasakan kepedihan di hati kakaknya dan berusaha untuk menghiburnya. Kita akan mencari tahu lebih lanjut. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan ini menguasai kita, ujarnya. Dengan informasi ini, Rena merasa semakin terdorong untuk menggali lebih dalam tentang Juminten. Ia mulai mencari tahu di internet, mencari berita atau informasi terkait keluarga Juminten dan pria yang menyerang Sasa. Setelah beberapa jam mencari, Rena menemukan sebuah artikel lama yang mengungkapkan bahwa pria tersebut adalah bagian dari kelompok yang terkenal dengan tindakan kriminal dan kekerasan. Malam itu, ketika Rena sedang memeriksa dokumen di ruang kerjanya, ia merasa tidak nyaman. Ada suara aneh yang terdengar dari ruang tamu. Rena berusaha menenangkan diri dan berpikir bahwa itu hanya suara anak-anak yang sedang bermain. Namun, ketika ia mendekati ruang tamu, ia melihat Juminten duduk di sofa, menatap foto-foto keluarga Rena dengan tatapan kosong. Juminten, apa kau baik-baik saja? Tanya Rena, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Juminten menoleh, dan senyumnya terlihat aneh dan tidak wajar. Aku hanya melihat betapa bahagianya keluarga ini. Kadang-kadang aku merasa iri, jawabnya dengan suara pelan. Rena merasa merinding. Ada sesuatu yang salah dengan cara Juminten berbicara. Rena berusaha untuk tidak memikirkan pernyataan Juminten dan kembali ke ruang kerjanya. Namun, malam itu, ia tidak bisa tidur. Rena terus memikirkan semua yang telah terjadi dan betapa rentannya keluarganya. Ia merasa seolah-olah ada bayangan gelap yang mengintai mereka, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Keesokan harinya, Rena pergi ke universitas seperti biasa, tetapi pikirannya terus melayang kepada Sasa dan Juminten. Rena merasa perlu melindungi keluarganya, tetapi ia juga tidak ingin menjadi paranoid. Di kampus, Rena berbicara dengan seorang teman dekat yang bekerja di kepolisian. Ia menceritakan tentang situasi yang dihadapinya dan meminta nasihat. Temannya, yang bernama Dika, mendengarkan dengan seksama. Rena, jika kamu merasa ada yang tidak beres, sebaiknya kamu berbicara dengan pihak berwenang. Jangan ambil risiko.
Mereka bisa membantu memonitor situasi di rumahmu, saran Dika. Rena merasa sedikit lega mendengar itu. Ia tahu bahwa melibatkan pihak berwenang mungkin bisa memberikan perlindungan tambahan bagi keluarganya. Setelah kembali ke rumah, Rena merasa lebih tenang. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Andi tentang rencananya untuk melaporkan situasi ini ke polisi. Namun, ketika ia mengungkapkan niatnya, Andi tampak skeptis. Rena, kau tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu. Mungkin Juminten hanya beradaptasi dengan baik. Kita tidak bisa langsung menuduhnya tanpa bukti, kata Andi. Rena merasa frustrasi. Tapi Andi, ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa kita dalam bahaya. Aku tidak bisa mengabaikannya, teriak Rena, membuat Andi terdiam. Rena tahu bahwa Andi peduli, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ketakutan ini mengendalikan hidupnya. Malam itu, Rena berusaha untuk tetap tenang dan menjaga kewarasan. Namun, saat ia berbaring di tempat tidur, ia tidak bisa mengabaikan suara-suara aneh yang datang dari luar. Ia terbangun beberapa kali, tetapi tidak menemukan apa-apa. Rena merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin mendalam, dan ia tahu bahwa ia harus segera melakukan sesuatu untuk melindungi keluarganya. Keesokan harinya, Rena memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Juminten dengan cara yang lebih langsung. Ia berencana untuk bertanya langsung kepada Juminten tentang latar belakangnya. Namun, saat ia berusaha menghadapi Juminten, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam hati, Rena berharap bahwa segala sesuatu hanya salah paham dan bahwa ia bisa mengembalikan kedamaian dalam hidupnya. Dengan perasaan campur aduk, Rena merencanakan pertemuan itu. Apakah ia akan menemukan kebenaran yang diinginkannya, atau justru akan membuka pintu bagi lebih banyak kegelapan? Rena tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan ketakutan menguasai hidupnya. Teror yang menghampiri, ketegangan di rumah Rena semakin terasa, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu pikirannya. Setelah beberapa hari merenung dan mempersiapkan diri, Rena memutuskan untuk berbicara langsung dengan Juminten tentang latar belakangnya. Ia berharap dengan cara ini, ia bisa mendapatkan penjelasan yang menenangkan dan mengembalikan rasa aman di rumah. Pada suatu sore, Rena mengundang Juminten untuk berbicara di ruang tamu setelah anak-anak tidur. Rena berusaha menata kata-katanya dengan hati-hati. Juminten, aku ingin berbicara tentang masa lalumu. Aku rasa kita perlu saling memahami lebih baik. Rena melihat raut wajah Juminten berubah sejenak, tetapi pengasuh itu segera memulihkan senyumannya yang ramah. Ah, masa lalu. Setiap orang punya cerita, bukan? Jawab Juminten dengan nada yang tampaknya ringan. Rena merasa sedikit ragu, tetapi ia tetap melanjutkan. Aku tahu bahwa kau memiliki hubungan dengan seseorang dari masa lalu yang menyakitkan. Aku berharap kita bisa membicarakannya. Namun, Juminten tampak menghindar. Semuanya sudah berlalu, Rena. Yang penting sekarang adalah menjaga anak-anak dan keluargamu. Mari kita fokus pada hal yang positif, jawabnya dengan senyum yang tidak sepenuhnya tulus. Rena merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak ingin terjebak dalam debat panjang. Keesokan harinya, Rena kembali merasakan keanehan di rumah. Suatu hari, saat ia memeriksa mainan di ruang bermain, ia menemukan sebuah boneka bayi yang tampak tergores. Rena merasa sangat aneh, karena Tania dan Riko tidak pernah bermain dengan boneka itu. Ketika Rena mencoba membersihkannya, ia menemukan selembar kertas kecil yang tersembunyi di dalam boneka tersebut. Kertas itu berisi tulisan yang tampaknya tidak jelas, tetapi Rena bisa membaca satu kalimat, dia akan membayar. Rena merinding. Apa maksud dari tulisan itu? Rena mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin itu hanya lelucon dari anak-anak. Namun, rasa cemasnya semakin meningkat. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan ia harus segera melindungi keluarganya. Malam itu, Rena terbangun oleh suara tangisan Riko. Dengan cepat, ia bergegas ke kamar anaknya. Saat ia membuka pintu,
ia melihat Juminten berdiri di samping ranjang Riko dengan tatapan kosong. "Juminten, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Rena dengan nada tegas. Juminten terkejut dan langsung menjauh, tanpa memberikan penjelasan. Setelah kejadian itu, Rena merasa tidak bisa lagi mempercayai Juminten. Ia memutuskan untuk melaporkan situasi ini kepada pihak berwenang. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus memiliki bukti yang kuat sebelum melakukannya. Rena mulai membuat catatan harian tentang semua kejadian aneh dan perilaku mencurigakan Juminten. Di tengah keputusasaannya, Rena teringat akan nasihat Dika, temannya yang bekerja di kepolisian. Ia menghubungi Dika dan meminta untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, Rena menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk tulisan di boneka dan perilaku aneh Juminten. Dika mendengarkan dengan seksama dan berjanji untuk membantu. "Jika kamu merasa terancam, kami bisa melakukan pemantauan di rumahmu. Kami akan mengirimkan petugas untuk menjaga situasi," kata Dika. Rena merasa sedikit lega mendengar itu. Ia tahu bahwa tindakan ini mungkin bisa memberikan perlindungan yang dibutuhkan keluarganya. Keesokan harinya, Rena kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Sementara itu, Sasa semakin terlihat cemas. Rena merasa perlu menenangkan kakaknya. "Sasa, aku sudah berbicara dengan polisi. Mereka akan membantu kita. Kita tidak sendirian," kata Rena berusaha meyakinkan. Namun, Sasa tampak tidak yakin. "Rena, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Aku tidak bisa tidur, dan aku terus mendengar suara-suara aneh di malam hari," ungkap Sasa dengan penuh kekhawatiran. Rena mengangguk, merasakan beban yang sama di hatinya. Malam itu, Rena terbangun lagi oleh suara aneh. Suara itu datang dari ruang tamu. Ia merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju ruang tamu. Saat ia tiba, ia melihat Juminten berdiri di depan jendela, memandangi luar dengan tatapan kosong. Rena merasa jantungnya berdegup kencang. "Juminten, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Rena dengan suara bergetar. Juminten berbalik, dan wajahnya tampak berubah. "Aku hanya melihat bintang-bintang, Rena. Mereka sangat indah malam ini," jawabnya dengan suara lembut yang terasa mengerikan. Rena tidak bisa menahan rasa takutnya. "Kembali ke kamar sekarang. Ini sudah larut malam," tegas Rena. Juminten hanya tersenyum, tetapi senyumnya terasa tidak wajar. Rena merasa merinding dan segera kembali ke kamarnya. Ia tidak bisa tidur, memikirkan apa yang baru saja ia saksikan. Rena merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam, dan ia tahu bahwa ia harus segera menemukan cara untuk melindungi keluarganya sebelum terlambat. Keesokan harinya, Rena memutuskan untuk berbicara dengan Andi lagi. Ia merasa perlu mendapatkan dukungan suaminya untuk menghadapi situasi ini. Namun, ketika Rena mencoba menjelaskan betapa seriusnya situasi ini, Andi terlihat semakin skeptis. "Rena, kita sudah membahas ini. Kita tidak bisa langsung menuduh seseorang tanpa bukti," kata Andi. Rena merasa frustrasi. "Tapi Andi, semuanya terasa sangat tidak beres. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu sesuatu yang buruk terjadi," serunya. Andi tampak terdiam, tetapi Rena bisa melihat kekhawatirannya. Ia tahu bahwa suaminya peduli, tetapi ia juga merasa sendirian dalam perjuangannya. Malam itu, Rena merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Juminten adalah ancaman bagi keluarganya. Dengan tekad yang semakin kuat, Rena bersiap menghadapi kegelapan yang mengintai, tidak menyadari bahwa teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Kebenaran yang menyakitkan. Hari-hari berlalu, dan Rena merasa semakin terjebak dalam ketidakpastian. Ia telah melakukan segala cara untuk melindungi keluarganya, tetapi semuanya tampak tidak ada harapan. Dengan dukungan Dika dari kepolisian, Rena merasa sedikit lebih tenang, tetapi ketegangan di rumah tetap terasa. Juminten semakin sulit dipahami, dan Rena merasa tidak ada jalan keluar dari situasi yang mengancam ini. Suatu malam,
Rena terbangun oleh suara berisik dari luar jendela. Ia mengintip dan melihat bayangan Juminten berdiri di kebun, tampak seperti sedang berbicara dengan seseorang. Rena merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah Juminten terlibat dengan orang-orang yang tidak baik? Tanpa berpikir panjang, Rena mengambil ponselnya dan merekam kejadian itu. Ia tahu bahwa ini bisa menjadi bukti penting. Dengan hati-hati, Rena pergi ke ruang tamu dan melihat Juminten berusaha bersembunyi di balik pohon. Rena merasa semakin cemas, tetapi ia juga merasa terpaksa untuk mengetahui siapa yang sedang diajak bicara Juminten. Ia memperhatikan dengan seksama. Tiba-tiba, Juminten berbalik dan melihat Rena. Senyum aneh muncul di wajahnya, dan Rena merasakan ketakutan yang mendalam. "Rena, kau tidak perlu khawatir. Aku hanya berbicara dengan teman," kata Juminten dengan suara yang lembut, tetapi Rena bisa merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Rena merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk kembali ke kamar, tetapi saat ia berbalik, Juminten berkata, "Kau tidak bisa melarikan diri dariku, Rena. Ini baru permulaan." Kata-kata itu menghantui Rena sepanjang malam. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ia pahami. Keesokan harinya, Rena memutuskan untuk berbicara dengan Andi sekali lagi. Ia merasa bahwa situasi sudah terlalu jauh dan ia tidak bisa berjuang sendirian. "Andi, kita harus melaporkan Juminten. Dia bukan hanya pengasuh, dia adalah ancaman bagi kita," seru Rena dengan penuh emosi. Andi mulai melihat betapa seriusnya situasi yang dihadapi Rena. Ia merasa tertekan, tetapi juga bingung. "Rena, apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang. Mari kita kumpulkan bukti dan berbicara dengan polisi," kata Andi akhirnya. Rena merasa lega mendengar dukungan suaminya, tetapi ia tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Malam itu, Rena dan Andi merencanakan langkah selanjutnya. Mereka akan mengumpulkan semua bukti yang ada, termasuk rekaman Juminten yang berbicara di kebun. Rena bertekad untuk melindungi keluarganya, tetapi rasa takut terus menghantui pikirannya. Ketika malam tiba, Rena tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan semua yang telah terjadi dan bagaimana ia bisa melindungi anak-anaknya. Saat ia berdiri di jendela, mengawasi kebun, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Rena berbalik dan melihat Sasa berdiri di pintu kamar. "Aku tidak bisa tidur, Rena. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi," kata Sasa dengan suara bergetar. Rena merasa hatinya tertekan. "Sasa, kita harus berbicara tentang ini. Aku tahu kau merasa terancam, dan aku juga. Kita perlu bersatu," jawab Rena dengan tegas. Saat mereka berbicara, tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan keras di pintu depan. Rena dan Sasa saling menatap dengan ketakutan. "Siapa itu?" tanya Sasa, suaranya bergetar. Rena tidak tahu jawabannya. Dengan hati-hati, mereka melangkah menuju pintu, dan Rena melihat melalui lubang kunci. Ia terkejut melihat wajah Juminten di luar, tampak marah. "Rena, buka pintunya. Aku perlu bicara," teriak Juminten dengan nada yang terdengar putus asa. Rena merasa terjebak antara rasa takut dan rasa kasihan. Ia ingat semua hal aneh yang terjadi dan merasa tidak bisa mempercayai Juminten. "Juminten, kami sedang tidur. Kami tidak ingin bicara sekarang," jawab Rena, berusaha menghindari konfrontasi. Namun, Juminten tidak menyerah. "Kau tidak mengerti, Rena. Aku tidak ingin kau dan keluargamu terluka. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya," teriak Juminten dengan penuh emosi. Rena merasa bingung. Apa yang dimaksud Juminten dengan kebenaran? Rena merasa terjebak dalam jaring kebohongan dan ketakutan. Dengan tekad yang semakin kuat, Rena memutuskan untuk membuka pintu sedikit. "Juminten, jika ada yang ingin kau katakan, katakan sekarang." Rena berusaha tenang. Juminten terlihat sangat emosional. "Aku bukan musuhmu, Rena. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri dan orang-orang yang aku cintai." Rena merasa jantungnya berdegup kencang. "Tapi bagaimana dengan semua yang telah kau lakukan? Mengapa kau berperilaku aneh?"
Apa yang kau inginkan dari kami? Tanya Rena, suaranya hampir bergetar. Juminten terdiam sejenak, lalu ia mulai menangis. Kau tidak mengerti. Aku bukan seperti kakakku. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya ingin mengakhiri siklus ini. Rena merasa bingung, tetapi juga merasakan ketulusan dalam suara Juminten. Apa maksudmu dengan siklus ini? Tanya Rena, berusaha memahami. Juminten mengambil napas dalam-dalam. Kakakku adalah orang yang menyerang Sasa. Dia yang menyebabkan semua ini. Dan sekarang, aku merasa terjebak dalam bayang-bayangnya. Aku tidak ingin menjadi orang yang sama. Rena terkejut. Ia tidak membayangkan bahwa Juminten memiliki perasaan seperti itu. Namun, ia juga merasa tidak bisa mempercayai sepenuhnya. Juminten, jika kau ingin memperbaiki semuanya, kau harus pergi. Kami tidak bisa hidup dalam ketakutan, jawab Rena dengan tegas. Juminten mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Aku akan pergi. Tetapi ingat, Rena, kebenaran tidak selalu seperti yang kau pikirkan. Ada lebih banyak yang terlibat di sini, katanya sebelum berbalik dan pergi dari depan pintu. Rena merasa bingung dan tertekan, tetapi ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk keluarganya. Setelah Juminten pergi, Rena dan Sasa duduk bersama di ruang tamu, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Sasa terlihat sangat cemas. Rena, apakah kita sudah melakukan hal yang benar? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanya Sasa dengan suara bergetar. Rena menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Sasa. Tapi kita harus bersiap untuk apapun yang mungkin terjadi. Saat malam berlanjut, Rena merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang mengintai di balik semua ini. Ia tahu bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Keluarga Rena mungkin telah mengambil langkah untuk melindungi diri, tetapi bayang-bayang dari masa lalu dan kebenaran yang menyakitkan masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Keesokan harinya, Rena memutuskan untuk melaporkan semua yang telah terjadi kepada polisi. Ia tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk melindungi keluarganya. Namun, saat ia pergi ke kantor polisi, ia tidak menyadari bahwa keputusan ini akan mengungkap kebenaran yang lebih dalam dan lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan.